Shalom rekan-rekan Teruna, apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai kami semua, sehingga kami semuanya boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-15, yang berbunyi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap, sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan, firman Tuhan saat ini kembali membuat kita kagum akan kebesaran, akan kuasa Tuhan. Ya, di sini kita melihat cara-cara Tuhan bekerja terhadap Paulus. Ya, kita lihat cara kerja Tuhan. Ya, di malam hari pada saat iblis merasuki para komplotan untuk membunuh Paulus, di malam yang sama juga Tuhan datang kepada Paulus. Ya, rekan-rekan, Tuhan menguatkan, Tuhan menyertai, memelihara, gitu ya. Artinya di saat itu Tuhan meminta Paulus untuk pergi ke Roma. Artinya teman-teman, ketika Tuhan campur tangan, ketika Tuhan turun tangan langsung ke dalam kehidupan Paulus, rencana yang dibuat oleh komplotan orang Yahudi itu gagal. Ya, akhirnya mereka artinya tuh senjata makan tuan ya, ketika mereka mengutuk dirinya ini itu, nggak mau makan, nggak mau minum, dan mereka semua komplotan orang Yahudi ini kena sendiri akan kutukannya. Ya, begitu luar biasa rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang ia buat dalam kehidupan Paulus. Rekan-rekan, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, nanti, dan seterusnya. Ya, Tuhan tahu detail-detail yang ia sudah rancangkan buat kehidupan kita. Jadi Tuhan gak mau rancangannya terhadap hidup kita ini gagal. Jadi dia pasti peduli, dia pasti ada, dia pasti selalu bersama-sama dengan kita di setiap perjalanan kehidupan kita. Ya, rekan-rekan, Tuhan yang punya kehidupan kita, Tuhan juga yang mempunyai kehidupan Paulus. Ketika orang-orang Yahudi itu berencana untuk membunuh Paulus, Tuhan memelihara, menyelamatkan. Ya, bukan berarti Tuhan malah menyerahkan Paulus ya kepada orang-orang itu, tapi Tuhan mengutus Paulus ke Roma. Ya kan teman-teman, kita nggak tahu rencana Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita berdoa, minta sesuatu, dan Tuhan belum jawab atau belum memberikannya, pasti ada rencana yang lebih baik. Ya, pasti akan ada sesuatu yang lebih indah yang Tuhan sudah siapkan dan akan ia berikan pada saat dan waktu yang tepat. Jadi rekan-rekan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin dan percaya akan setiap pemeliharaannya. Ya, kita nggak boleh kecewa, nggak boleh putus asa, nggak boleh mundur akan setiap keinginan yang sudah kita cita-citakan.
Kita minta terus semuanya dalam Tuhan. Karena ketika kita minta dalam Tuhan, Tuhan tidak akan tutup telinga, tidak akan tutup mata. Kalau permintaan kita sesuai dengan kehendak, dengan rancangannya, Tuhan akan memberikan begitu indah, lebih dari apa yang kita minta. Rekan-rekan, jangan pernah menyepelekan rancangan Tuhan. Jangan pernah mempertimbangkan rencana kita dengan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan ke dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Kita harus bisa melewati setiap rintangan, setiap cobaan yang ada di dalam kehidupan kita dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu jatuh di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, agar dapat bertumbuh dalam sikap perbuatan kami, perkataan kami dimanapun kami ada. Tuhan, walaupun rintangan selalu menghadang kami, cobaan selalu menghampiri kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah penuntun jalan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu melebihi segalanya, penyertaan-Mu yang menuntun kami di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih rekan-rekan teruna. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!